Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua peserta sosialisasi Gemastik 2024. Ini kita berada di divisi pemrograman ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan langsung mendengarkan sosialisasi mengenai divisi pemrograman langsung dari narasumber sekaligus koordinator juri ya, yaitu Bapak Wahyono Eskom PhD. Monggo Pak Wahyono, ini mungkin sebelum kita sepakati nanti kita atur sampai jam berapa Pak? Sampai jam 4 mungkin ya. Jam 4, terus itu nanti dilanjut tanya jawab atau sudah termasuk tanya jawab Sudah Pak? termasuk tanya jawab. Oke, Jadi sudah tiga termasuk puluh tanya menit jawab. maksimal kita paparan, 30 menit kita tanya jawab. Ye. Kalau begitu langsung saja mari kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Wahyono Eskom PSI. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara sosialisasi ini. Ya, perkenalkan nama saya Wahyono. Saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan aturan atau mungkin tata cara untuk kompetisi di divisi satu gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah mengikuti kompetisi pemrograman divisi satu di tahun sebelumnya, tapi ada juga mungkin yang baru yang penasaran seperti apa sih divisi satu untuk kompetisi pemrograman. Jadi saya mohon izin share screen gitu. Bapak Ibu semua untuk divisi yang pertama gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfa bahwa nanti paparan akan maksimal sampai jam 15.30. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawabnya. Tanya jawab sampai jam 4 sore. Oke. Nyun sewu ini sepertinya saya belum bisa share screen. Eh, Pak. Tidak ya. Oke, baik. Jadi ini divisi pemrograman merupakan salah satu divisi atau mungkin kompetensi yang ada di Gemastik gitu. Mungkin sebenarnya nama yang tepat itu adalah competitive programming ya. Karena kalau pemrograman itu mungkin orang akan menganggap bahwa ini hanya sekedar coding gitu. Padahal sebenarnya untuk divisi pemrograman itu tidak hanya sekedar coding gitu ya, tetapi juga adalah competitive programming gitu ya. Jadi di sini di divisi pemrograman ini yang diuji itu adalah kemampuan dan nalar peserta dalam memecahkan sebuah permasalahan. Jadi format yang kami acu, yang kami gunakan adalah format programming contest untuk ICPC ya. Karena memang kalau di dunia programming contest itu ada dua jenis style, ada yang IOI style, biasanya itu untuk anak SMA gitu ya, yang gimana kita akan bisa mendapatkan partial score gitu. Tapi untuk yang ICPC ini kita menggunakan konsep atau style ICPC yang biasanya nilainya itu hanya 0 atau 100 gitu. Jadi 0 atau 100. Kalau kalau yang iOS style 0, antara 0 sampai 100, tetapi kalau yang ICPC style itu antara 0 atau 100 seperti itu. Nah, jadi teman-teman diminta untuk membuat sebuah program gitu ya, sebuah program mendesain sebuah algoritma gitu ya. Tentunya dengan struktur data tertentu gitu yang nantinya digunakan untuk memecahkan permasalahan atau soal yang nanti akan kita kita berikan gitu ya. Nah, untuk penilaian sendiri itu mencakup yang pertama yang paling cepat gitu ya. Yang paling cepat menyelesaikan atau mungkin menulis program, dan yang kedua itu adalah ketepatan dan efisiensi. Jadi ketepatan di sini maksudnya itu adalah program yang dibuat itu menghasilkan output yang diinginkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh juri gitu ya. Dan efisiensi di sini artinya adalah efisien dari sisi waktu dan juga efisien dari sisi memori gitu. Jadi biasanya setiap soal yang nanti disampaikan itu akan ada batas limitnya berapa detik atau mungkin berapa mili detik gitu ya. Kemudian juga ada batas memorinya. Nah, teman-teman harus bisa menyusun sebuah algoritma atau mungkin sebuah program yang harapannya bisa ya mengeluarkan atau mengoutputkan program output sesuai dengan apa yang diminta juri dalam batas waktu tertentu dan dalam batas memori tertentu. Jadi ini adalah efisiensi dan juga tepat atau sesuai dengan apa yang diinginkan pada soal. Nah, kemudian untuk tahun ini bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ada C++, dan Java gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan Python ya, tapi kita menggunakan C++, dan Java
Nah, nantinya baik di babak penyisihan maupun babak final, setiap peserta itu akan diberikan waktu antara 3 sampai 5 jam gitu. Biasanya kalau untuk babak penyisihan kita berikan waktu hanya 3 jam, sedangkan untuk babak final itu akan diberikan waktu selama 5 jam gitu ya. Nah, sedangkan sebelum babak penyisihan dan juga sebelum babak final biasanya akan ada pemanasan pra penyisihan dan pemanasan pra final. Pemanasan pra penyisihan biasanya dikasih waktu 2 jam, sedangkan pemanasan pra final itu akan diberikan waktu selama 2 jam juga. Nah, untuk materi-materi yang akan disampaikan, yang akan dimunculkan dalam soal itu tidak terbatas pada ini ya. Jadi ada algoritma ad hoc, kemudian ada struktur data sederhana, struktur data lanjut, kemudian ada konsep pengurutan, pencarian, rekursi, complete search, string matching, teori graph, geometri, kemudian ada dynamic programming atau pemrograman dinamis, kemudian ada greedy, teori bilangan, aljabar linear, kombinatorika dalam bentuk program, kemudian serta algoritma-algoritma. Jadi memang yang kita terapkan itu algoritmanya. Algoritma-algoritma atau struktur data pada bahasa otomatis, machine learning, atau mungkin natural language processing gitu. Jadi memang yang dibuat nanti soalnya itu soal cerita gitu. Soal yang diberikan oleh soal cerita, di mana dari soal cerita tersebut teman-teman harus bisa mencari solusi programnya apa dan solusi algoritmanya apa gitu. Jadi kita tidak langsung straightforward untuk ini diimplementasikan pakai rekursi gitu. Tetapi teman-teman harus bisa mengidentifikasikan kalau problemnya ini, kalau soalnya ini kira-kira algoritma yang cocok itu apa gitu. Apakah algoritma pencarian, pengurutan, dan lain sebagainya gitu. Nah, tentunya materi-materi ini itu tidak terbatas. Intinya itu adalah kita akan coba berusaha seideal mungkin sesuai dengan ICPC style gitu ya. Nah, ini adalah timeline untuk divisi 1. Jadi, kita itu ada 3 step ya. Ada 3 step yang memang teman-teman harus pahami. Jadi, ada babak pemanasan pra penyisihan. Ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 1 sampai jam 3 sore gitu. Jadi ini WIB, berarti kalau seandainya WITA berarti jam 2 sampai jam 4 sore. Kalau WIT atau WITA, WIT itu berarti jam 3 gitu sampai jam 5 sore gitu. Jadi mohon nanti disesuaikan, semua waktu ini adalah waktu WIB. Nah, tujuan dari pemanasan pra penyisian ini adalah pembiasaan sistem online gitu ya. Jadi teman-teman yang belum terbiasa dengan sistem online, nanti harapannya dengan mengikuti pemanasan pra penyisian, itu teman-teman itu bisa tahu, oh ternyata seperti ini cara mengerjakan soalnya, ternyata seperti ini bentuk soalnya dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam pemanasan pra penyisihan, karena ini hanya membiasakan diri dalam sistem online, maka tidak akan dimasukkan sebagai penilaian. Jadi teman-teman bisa saja kalau memang saya sudah biasa, saya sudah tahu caranya, nggak usah ikut, nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau teman-teman belum pernah ikut sebelumnya dan ingin mencoba sistemnya seperti apa, dan ingin mencoba bagaimana mengupload soal, mengupload jawaban soal, saya menyarankan sebaiknya teman-teman untuk mengikuti pemanasan pra penyisian ini. Nah, kemudian seminggu setelahnya, yaitu di tanggal 21 Juli 2024, di sini adalah babak penyisihan gitu ya. Jadi babak penyisihan dilaksanakan secara online ya pada tanggal 21 Juli ya pukul 1 sampai pukul 4 sore gitu. Monggo nanti yang WITA dan WIT bisa menyesuaikan. Berarti kalau jam 1 sampai jam 4 berarti yang WIT itu berarti jam 3 sampai jam 18 seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, ini dilaksanakan secara online. Nah, nanti aturan yang terkait dengan ini akan diinfokan lebih lanjut. Nah, di sini nanti akan dipilih sebanyak 20 finalis. Ini yang akan dipilih sebanyak 20 finalis sesuai dengan aturan yang ada nanti. Nah, dari 20 finalis ini nanti akan mengikuti babak final. Babak finalnya ini Senin sampai Jumat di tanggal 9 13 September 2024. Nanti di babak final ini ya di onsite. Jadi kalau babak penyisian ini online, kalau babak finalnya onsite ya di UNESA gitu. Di UNESA di UNES ya, Mas. Di UNES, Universitas Negeri Semarang gitu. Jadi di sini nanti akan ada technical meeting, kemudian ada pemanasan pra final dan juga ada babak final. Nah, di sini karena di sini ada technical meeting, kemudian pemanasan pra final, semua peserta itu wajib mengikuti semua rangkaian yang ada di babak final gitu. Jadi karena pernah ada kasus di mana ada finalis babak divisi 1 pemrograman, dia juga sekaligus finalis
untuk divisi lain gitu. Nah, ketika dia technical meeting, ketika dia pemanasan, si A ini tidak ikut karena dia ikut pemanasan di divisi lain. Maka kalau dia tidak ikut, ya maka dia tidak boleh ikut babak finalnya gitu. Misalnya kalau seandainya si A ini memutuskan untuk ikut pemanasan atau technical meeting divisi lain karena dia juga menjadi finalis di sana, maka nanti ketika babak finalnya si A ini nggak boleh ikut. Harus, karena memang semua rangkaian ini harus diikuti. Bagaimana kalau seandainya Pak saya izin Pak nanti ini kan ada waktu tertentu ya jam sekian sampai jam sekian Pak saya izin nanti duluan untuk ikut presentasi itu nggak boleh. Ini memang harus benar-benar ikut strict sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mengikuti semua rangkaian yang ada pada babak final. Kalaupun nanti seandainya memang tidak ikut, ya sudah itu konsekuensinya berarti tidak bisa masuk ke dalam babak final seperti itu. Tapi kalau seandainya yang tidak boleh ikut itu bukan timnya ya, tapi personelnya. Misalnya dari 3 orang ini, yang satu itu ternyata juga menjadi finalis di divisi lain gitu. Kemudian beliau atau dia itu lebih memilih untuk ikut divisi lain, maka si beliau ini nggak boleh ikut final gitu ketika karena dia tidak ikut technical meeting, tidak ikut pemanasan, maka 2 tim anggota lainnya itu boleh, tidak masalah gitu. Jadi yang tidak boleh itu bukan bukan timnya tetapi personelnya saja gitu. Nah, kemudian di babak penyisian ini, di babak pemanasan pra penyisian juga nanti akan diberikan username dan password gitu ya. Jadi username dan password ini harapannya nanti juga nanti digunakan di babak penyisian itu. Dan tentunya nanti passwordnya akan berbeda. Nah, oleh sebab itu saya sangat mengencourage bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan sistem lomba, sebaiknya tetap mengikuti babak penyisian. Setidaknya untuk mencoba bisa login atau tidak, kemudian mencoba apakah memungkinkan untuk bisa menghasilkan apa namanya login dan juga bagaimana cara mengupload soalnya seperti itu, mengupload jawabannya. Nah, sekarang kita lihat untuk babak penyisian. Babak penyisian diikuti oleh semua tim peserta yang terdiri dari maksimal 3 mahasiswa gitu. Jadi boleh saja timnya itu hanya 1 mahasiswa, boleh juga hanya 2 mahasiswa, boleh juga hanya 3 mahasiswa gitu ya. Tiga. Jadi boleh satu, boleh sendirian, boleh berdua atau bertiga gitu. Jadi tidak masalah gitu. Nah, setiap perguruan tinggi hanya dapat mengirimkan maksimal 10 tim. 10 tim. Jadi hanya maksimal hanya 10 tim, makanya perlu ada seleksi internal ya. Perlu ada seleksi internal. Kalau seandainya di perguruan tingginya itu akan ada lebih dari 10 tim, perlu diseleksi sehingga nanti hanya bisa mengirimkan sebanyak 10 tim. Nah, kemudian lomba dilaksanakan dengan menggunakan sistem online berbasis Domjudge. Nah, silakan ada teman-teman bisa melihat, mencari-cari di internet Domjudge itu apa gitu ya. Nanti ini yang akan kita gunakan gitu. Nah, lomba ini nanti akan dilaksanakan selama 3 jam yang terdiri dari 5 sampai 12 soal. Nah, jadi memang kita belum bisa menentukan secara pasti berapa sih jumlah soalnya, tetapi ranknya itu adalah 5 sampai 12 soal yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2024 pukul 1 sampai pukul 4. Nah, di dalam babak penyisian ini ada konsep yang namanya klarifikasi. Jadi klarifikasi ini adalah di mana teman-teman peserta bertanya ke tim juri atau ke tim saintifik kalau seandainya ada soal yang dirasa tidak jelas atau mungkin belum jelas atau mungkin pemahamannya ambigu dan sebagainya, itu bisa ditanyakan gitu. Bisa ditanyakan kepada tim juri atau mungkin tim saintifik ya. Dan proses klarifikasi atau mungkin bertanya ini hanya bisa dilakukan pada pukul 1 sampai dengan pukul 2. Kalau ada yang bertanya lebih dari pukul 2 maka akan diabaikan. Artinya boleh saja bertanya tetapi tidak akan dijawab oleh tim juri atau mungkin saintifik. Nah, kemudian pada saat online test, peserta diharapkan telah terhubung ke internet untuk mengikuti babak penyisihan. Artinya, karena ini sifatnya online, nah semua permasalahan internet, koneksi dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab peserta gitu. Kalau tiba-tiba di tengah jalan mati lampu atau tiba-tiba di tengah jalan misalnya koneksi terputus, itu bukan menjadi tanggung jawab panitia atau mungkin tim juri, tetapi itu menjadi tanggung jawab dari peserta. Tetapi untuk server dan sebagainya, panitia dan tim juri, panitia yang akan berusaha mungkin itu tidak akan bermasalah di tengah-tengah perlombaan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan, seminggu sebelum babak penyisian, itu akan dilaksanakan pemanasan.
yang tujuannya akan membiasakan gitu ya. Nah, kemudian petunjuk teknis lebih detail untuk babak penyisihan akan diumumkan kemudian gitu. Jadi nanti biasanya ketika sebelum seminggu atau mungkin beberapa hari sebelum penyisian kami akan merilis petunjuk teknis termasuk bagaimana persiapan kameranya, bagaimana dan sebagainya itu nanti mohon nanti diacu pada babak penyisian yang pada petunjuk teknis yang nanti akan kami publikasikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme untuk penentuan finalis gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk divisi pemrograman itu akan ada sebanyak 20 tim yang akan bertanding pada babak final. Jadi ketentuannya adalah yang pertama itu kita ini menggunakan asas pemerataan ya, asas pemerataan dan juga asas keterwakilan dan juga asas nilai gitu ya. Jadi peringkat scoreboard babak penyisihan nanti yang pertama itu kami akan mengambil 3 tim terbaik dari regional gitu ya. Jadi masing-masing regional itu nanti akan ada 1 tim terbaik gitu ya. Ada regional 1 wilayah Jawa dan Sumatera, regional 2 wilayah Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, dan regional 3 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua gitu ya. Jadi nanti masing-masing regional ini kami akan memilih 1 yang terbaik gitu ya sebagai perwakilan dari regional. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah diambil 1 yang terbaik dari masing-masing regional, kemudian kami akan mengurutkan sesuai dengan scoreboard, sesuai dengan nilainya gitu ya. Diurutkan sesuai dengan nilainya, 10, kami akan mengambil 10 tim sesuai dengan nilainya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kami juga akan mengambil 7 sisanya itu adalah perwakilan dari perguruan tinggi yang belum masuk sebagai finalis gitu ya. Jadi kalau ada perguruan tinggi A sudah masuk di 13 besar yang tadi, itu dia tidak akan masuk lagi. Jadi kami akan mengambil perwakilan perguruan tinggi lain yang mungkin memiliki nilai yang di antara 11 sampai seterusnya gitu ya. Tetapi dia peringkat 1 di perguruan tinggi itu gitu. Maka nanti akan ada 7 tim. Maka total finalisnya adalah 20 tim gitu ya, 20 tim finalis. Nah, kemudian setiap perguruan tinggi dibatasi paling banyak 3 tim. Tadi sudah disampaikan di petunjuk umum oleh Pak Heru gitu ya, bahwa 3 tim ini merupakan apa namanya alasan yang cukup rasional gitu, karena kalau seandainya memang tim ini hebat gitu di perguruan tinggi itu akan ada kemungkinan bisa mendapatkan menyapu bersih semua medali emas, medali perak dan juga medali perunggu. Nah, kemudian nanti tim yang lolos ke babak final sesuai dengan panduan itu akan diumumkan pada tanggal 26 Juli 2024. Mohon nanti stay tune dengan websitenya Puspesnas, dengan websitenya BPTI atau mungkin website Gemasik. Bisa jadi mungkin ada pengunduran, bisa juga ada ya pengunduran, tapi bisa juga sesuai dengan panduan. Tetapi sesuai dengan panduan itu akan diumumkan di tanggal 26 Juli seperti itu. Nah, sekarang kita lihat babak final. Babak final ini, rangkaian babak final itu dilakukan pada tanggal 9 sampai 13 September 2024 dengan agenda 9 September jelas itu kedatangannya. Kedatangan teman-teman semua ke lokasi, ke Semarang gitu ya. Kemudian tanggal 10 ini technical meeting. Biasanya technical meeting pagi, kemudian ada pembukaan, kemudian ada pemanasan prafinal seperti itu ya. Jadi biasanya kalau pembukaan itu pagi, maka pemanasan prafinalnya itu adalah siang gitu ya. Siang dan di sana itu juga sekaligus technical meeting gitu ya. Technical meeting dan juga pemanasan. Sedangkan tanggal 11 Septembernya itu adalah sesi kompetisi jam 8 pagi sampai jam 13 siang gitu ya. Nah, kemudian tanggal 12-nya penutupan dan juga sekaligus pengumuman pemenang. Tanggal 13 September itu teman-teman kembali ke kampus masing-masing. Nah, bentuk lomba final itu sama seperti babak penyisian, yaitu menggunakan sistem online dom judge gitu ya. Cuma bedanya kalau babak penyisian teman-teman melakukan di kampus masing-masing secara online. Kalau di babak final teman-teman melakukan secara onsite, ya onsite tapi menggunakan sistem online, dikumpulkan dalam sebuah ruangan onsite dan tentunya nanti hanya bisa mengakses halaman lomba saja seperti itu. Nah, kemudian lomba ini akan berlangsung maksimal 5 jam. Jadi 5 jam ya. 5 jam dari jam 8 sampai jam 1 siang dan terdiri dari 8 sampai 18 soal pemrograman gitu ya. Nah, nanti untuk peraturan dan prosedur detail final akan diatur dan diberitahukan panitia melalui website Gemastik.
seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan mekanisme penilaian. Nah, ini bagi yang belum pernah tahu gitu ya, ini sangat penting gitu ya. Tapi bagi yang sudah pernah ikut, tidak masalah disimak juga gitu ya. Jadi di sini mekanisme penilaian itu program itu harus dapat menghasilkan jawaban yang benar dan tepat gitu. Nah, ini perlu hati-hati teman-teman. Nah, terkadang gitu ya. Terkadang ada jawabannya sudah benar outputnya gitu. Outputnya benar. Misalnya yang diminta jawabannya adalah dua, angka dua gitu, angka dua. Tetapi teman-teman menuliskan outputnya adalah dua. Jadi ada kata, ada output, outputnya adalah dua. Itu dianggap salah gitu. Karena kalau memang yang diminta itu adalah hanya angka dua saja, maka semua output selain angka dua kalau muncul itu dianggap salah gitu. Jadi kan kadang kan ada yang bikin program, misalnya dia itu menulis perintah output titik dua, kemudian teman-teman mencetak angka dua gitu. Nah itu dianggap salah gitu. Jadi kalaupun teman-teman menganggap oh ini benar kok jawabannya dua sesuai dengan itu, salah karena kita juga melihat dari format jawabannya. Jadi tidak hanya sekedar jawabannya benar, tetapi format jawabannya itu juga harus sesuai gitu, harus sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kalau di soal minta untuk dipisahkan sebagai baris yang berbeda, maka teman-teman harus membuat baris yang berbeda. Kalau diminta tidak dicetak dalam baris yang sama, satu baris, maka dicetak dalam baris yang sama gitu. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan format yang ada di soalnya gitu. Nah, kemudian selain jawabannya benar, tepat dalam sisi format, juga harus sesuai dengan batas waktu eksekusi dan memori yang ditentukan. Ya nanti jumlah mekanisme penilaian itu akan didasarkan pada jumlah soal yang berhasil diselesaikan. Ya nanti atau kita sebut sebagai accepted gitu ya. Nanti akan saya jelaskan accepted itu apa gitu. Nah, kemudian setiap submission yang tidak accepted ya, itu akan mendapatkan penalti 20 menit per submission. Total penalti dihitung ketika submission dinyatakan accepted. Misalnya seperti ini, teman-teman mensubmit sebuah soal gitu ya, sebuah soal A misalnya. Nah, soal A ini disubmit di menit kelima, jawabannya salah gitu. Entah itu dari sisi formatnya, entah itu dari sisi waktunya, entah itu dari sisi memorinya, itu salah gitu. Ya, ini saya menggunakan istilah rejected ya, padahal sebenarnya bukan rejected ya. Ya, kemudian di menit ke-10 soal yang sama gitu ya, soal yang sama submit lagi tapi rejected gitu ya. Salah gitu, dari sisi formatnya salah, jawabannya nggak benar, atau mungkin waktu SEC melebihi, memorinya melebihi gitu ya. Kemudian di menit ke-25 teman-teman submit lagi soal yang sama, akhirnya accepted gitu. Maka nanti penalti yang akan teman-teman dapatkan itu adalah 25, di mana waktu teman-teman mensubmit soal, mencabut jawaban yang benar, ditambah dengan penalti. Jadi penaltinya dua kali nih salah nih. Karena penalti dua kali salah, masing-masing ini dikalikan 20 gitu. Jadi yang pertama dapat penalti 20 pada menit kelima, yang kedua dapat penalti 20. Maka untuk soal tersebut penaltinya adalah 65. Gitu ya. Jadi setiap soal ketika teman-teman accepted atau mungkin benar jawabannya, nanti akan ada dihitung jumlah soalnya ya, juga dihitung dari penaltinya. Kalau ada tim yang jumlah soal yang sama, jumlah soalnya sama, maksudnya jumlah soal yang dikerjakan sama, yang benar sama, nanti kita akan melihat penaltinya. Yang memiliki jumlah penalti lebih sedikit itu yang lebih baik seperti itu, karena semakin cepat teman-teman mengerjakan, semakin kecil penaltinya, semakin sedikit teman-teman mengupload jawaban yang salah, maka semakin kecil juga penaltinya. Maka ketika ada yang jawabannya sama, jumlah soalnya sama, maka yang dilihat itu adalah penaltinya. Nah, kemudian waktu submission tadi ya sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir itu adalah tidak melakukan plagiarisme gitu. Kami pernah menemukan tahun lalu gitu ya, ada tim yang melakukan plagiarisme. Jadi kami mengecek gitu, mengecek 20 tim calon gitu, calon 20 tim yang akan jadi final. Kemudian kami mengecek siap source code-nya gitu. Apakah source code-nya ini itu merupakan source code yang memang dibuat sendiri, atau teman-teman plagiarisme artinya mungkin kerjasama gitu dalam satu perguruan tinggi gitu. Nah, kalau ternyata diketahui kerjasama dalam perguruan tinggi yang sama, maka nanti dibatalkan untuk sebagai finalisnya. Maka nanti akan digantikan dengan yang lain. Itu jadi selain dari ini kami juga mempertimbangkan
plagiarism. Nah, tahun lalu kami sudah mendapatkan 2 tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama itu melakukan plagiarism gitu. Jadi mereka mengupload source code yang sama gitu. Kemudian 2 tahun lalu juga kami menemukan, kemudian yang ya 3 tahun lalu juga kami menemukan gitu. Artinya memang kami juga di samping melihat scoreboard gitu ya, kami juga melihat apakah ini ada unsur plagiat atau tidak. Bagaimana kalau dia tuh ternyata perwakilan regional yang plagiat? Ya udah nanti digantikan dengan tim lainnya. Seperti itu. Karena memang tim saintifik dan juga tim juri itu nanti akan melihat apakah source code yang dibuat itu benar-benar sama atau tidak. Kita tahu caranya gitu. Meskipun teman-teman mengganti apa namanya mengganti variabel dan sebagainya, kami tahu bahwa ini kerjasama atau tidak dan sebagainya. Nah kemudian, nah ini accepted. Jadi accepted itu harus lolos dari keempat hal ini gitu ya. Yang pertama, accepted itu harus memenuhi semua kasus uji test case yang dimiliki juri yang tidak dipublikasikan. Ingat, jadi tahun lalu itu ada peserta yang Pak ini kami sudah benar loh untuk sampel test case yang jadi test case yang ada di soal itu kami sebut sebagai sampel test case gitu. Nah kemudian ada tim yang bilang bahwa Pak ini kami sudah benar loh sampel test case-nya tiga-tiganya benar. Kok masih WA, masih wrong answer gitu. Jadi yang kami uji itu bukan dari hanya sampel test case saja atau mungkin kasus uji, tetapi juga kasus uji yang memang kami hidden, tidak dipublikasikan. Jadi misalnya kalau kami sudah menyiapkan misalnya 10 kasus uji, kemudian ditambah dengan sampel kasus uji, berarti 13 misalnya. Misalnya sampelnya ada 3, berarti 13. Maka program yang harus dibuat teman-teman itu harus bisa lolos terhadap 13 sampel kasus uji tersebut. Kalau seandainya satu saja gagal gitu ya, satu saja gagal dari satu kasus uji, maka teman-teman akan mendapatkan verdict wrong answer gitu. Wrong answer itu berarti kan ada yang salah gitu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya semua kasus uji sudah benar gitu? Semua kasus itu sudah benar, sudah sesuai dengan format, ya sudah tepat, tapi ternyata teman-teman melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya, di dalam sebuah soal diberikan batas waktu algoritma atau program itu harus bisa diselesaikan dalam waktu 1 detik. Tetapi ternyata program teman-teman ketika mengeksekusi semua kasus uji gitu ya, yang ada gitu ya, ternyata lebih dari 1 detik. Maka itu dianggap sebagai TLA atau mungkin time limit exceeded gitu ya. Jadi ini juga dianggap tidak AC gitu ya. Jadi dianggap tidak AC meskipun semuanya benar gitu ya. Tetapi kalau melebihi waktu yang ditentukan maka itu juga tidak benar gitu. Time limit exceeded. Kemudian waktunya benar gitu. Kemudian semua soal benar gitu. Tapi ternyata memorinya itu melebihi batas yang telah ditetapkan. Nah, ini juga bermasalah gitu. Nah, ini akan jadi memory limit exceeded atau mungkin MLA. Dan yang terakhir, semua kasus itu benar gitu ya. Kemudian time limit exceeded tidak melebihi waktu. Kemudian memorinya juga tidak melebihi waktu. Tapi ternyata runtime error gitu. Nah, ini juga tidak akan accepted. Jadi runtime error itu contohnya itu adalah biasanya yang paling mudah, yang paling sering itu adalah division by zero gitu. Jadi algoritma teman-teman itu bagaimana caranya ketika diberikan sebuah kasus khusus, kasus tertentu, itu ada proses yaitu membagi dengan angka 0. Nah tentunya kalau membagi dengan angka 0 ini jadi error gitu. Atau bisa juga teman-teman menyediakan sebuah array itu indeksnya hanya sampai 10 gitu. Jadi hanya sampai 10 indeksnya, tapi teman-teman mengakses indeks ke-11 atau indeks ke-12. Nah tentunya ini juga adalah runtime error gitu. Nah kalau sudah runtime error berarti sudah tidak accepted gitu. Jadi kalau seandainya semuanya ini terpenuhi gitu, mulai dari semua kasus uji, kemudian batas waktunya, kemudian batas memorinya, kemudian runtime errornya gitu ya, semua dilewati, maka kemudian jawaban teman-teman semua itu bisa dianggap sebagai accepted atau AC seperti itu ya. Nah, kalau sudah AC, maka nanti dihitung penaltinya berapa. Nanti penalti ini akumulasinya itu akan dihitung siapa yang paling cepat, siapa yang paling rendah untuk mendapatkan penaltinya. Nah, yang selanjutnya adalah mekanisme klarifikasi. Jadi klarifikasi tadi sudah saya sampaikan, klarifikasi untuk babak penyisihan itu hanya diberikan 1 jam pertama. Sedangkan untuk babak final, gitu, itu hanya 2 jam pertama saja. Nah, perlu diingat, yang namanya klarifikasi itu adalah bertanya, gitu ya. Karena ada kasus di mana pada tahun-tahun sebelumnya mereka tuh
ngopi apa ngepaste source code-nya di klarifikasi. Jadi source code di paste di klarifikasi, kemudian tanya ini benar tidak Pak gitu. Jangan seperti itu gitu, karena itu bukan melakukan klarifikasi. Jadi klarifikasi itu bertanya untuk mengkonfirmasi apakah pemahaman teman-teman terhadap soal itu benar atau tidak gitu. Nah biasanya kalau ada satu soal atau mungkin beberapa soal di mana kami perlu melakukan konfirmasi ulang untuk semua peserta, maka kami akan melakukan pengumuman itu, diumumkan ke semua peserta sehingga semua peserta itu akan tahu seperti itu. Kalau seandainya ada klarifikasi yang jawabannya kami harus diumumkan ke semua peserta gitu ya, maka kami akan umumkan ke semua peserta. Karena jawaban klarifikasi itu hanya ada empat. Yang pertama adalah iya atau tidak. Ya, jadi jawaban pertanyaan itu adalah iya atau tidak ya gitu. Jadi jangan banyak yang lainnya. Kemudian bisa juga baca soal lebih teliti gitu ya. Artinya kalau baca soal lebih teliti, yang ditanyakan itu sebenarnya sudah cukup jelas pada soal, tapi mungkin belum begitu memahami soalnya seperti apa gitu. Kemudian tidak ada komentar gitu ya. Tidak ada komentar itu artinya adalah bisa jadi teman-teman itu menanyakan sesuatu hal yang seharusnya tidak ditanyakan gitu. Artinya sudah cukup jelas gitu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah jawaban sesuai dengan konteks pertanyaan kalau kami menganggap ini memang penting. Nah, biasanya jawaban-jawaban yang sifatnya seperti ini akan kami umumkan juga untuk semua peserta. Seperti itu. Misalnya kalau ada ternyata ada soal kekurangan tertentu, nanti akan diumumkan ke semua peserta sehingga model klarifikasi itu bisa dibaca oleh semua peserta. Oke, nah kemudian ini adalah sistem lomba yang kami gunakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru gitu ya. Jadi kita menggunakan dom judge. Nanti silakan dicari dom judge. Jadi ada warna-warnanya ini. Jadi apa sih maksud dari warna hijau tua gitu? Jadi warna dari hijau tua itu, ya warna hijau itu artinya benar atau mungkin accepted gitu ya, AC gitu ya. Nah, bedanya hijau muda dengan hijau tua itu adalah kalau hijau tua, ya itu artinya dia menyelesaikan soal untuk pertama kalinya gitu pada soal tersebut gitu ya di antara semua peserta. Kalau hijau muda itu artinya ya dia hanya sekedar bisa accepted saja gitu, accepted gitu. Nah, kemudian kalau yang apa namanya yang merah, merah ini artinya adalah tidak accepted, bisa jadi WA, bisa jadi TLE, bisa jadi MLE, bisa jadi runtime error gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada angka-angkanya, angka 64 gitu. Misalnya contohnya ini ya, 64 itu artinya 60 itu penaltinya gitu ya. Kemudian ada two tries. Two tries itu artinya teman-teman submit dua kali. Yang pertama salah, yang kedua benar gitu ya. Nah, kemudian kalau submit itu misalnya adalah 8 try gitu, berarti kan yang 7 salah, gitu ya. Kemudian yang 8 benar, yang ke-8 benar gitu. Nah, kalau yang putih kosong ini artinya memang tidak belum submit apa-apa gitu ya. Jadi belum submit apa-apa. Nah, di sini cara membacanya yang sebelah kiri nilai-nilai 6 6 6 6 ini adalah jumlah soal yang berhasil di-solve, yang berhasil diselesaikan, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah penalti yang didapatkan. Jadi penaltinya itu semakin kecil semakin bagus penaltinya gitu. Kalau untuk jumlah soal semakin besar semakin bagus jumlah soalnya. Nah, di sini biasanya ada rating. Jadi teman-teman bisa melihat rating gitu. Artinya rating itu artinya ada berapa banyak ya, ada berapa banyak soal itu bisa diselesaikan dan biasanya ada presentasinya di bawah ini. Presentasinya itu adalah semakin tinggi presentasinya biasanya soal semakin mudah gitu. Karena biasanya banyak yang bisa mengerjakan gitu. Tapi semakin kecil presentasinya artinya soal tuh yang bisa menyelesaikan itu sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta yang ada. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mekanisme untuk lomba divisi satu gitu ya. Untuk pemrograman, monggo saya kembalikan kepada Pak Alfa untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Sungguh sangat menarik sekali ya yang disampaikan Pak Wahyono. Monggo kita langsung saja lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Pada peserta silakan raise hand atau mungkin ditulis di kolom chat jika ada pertanyaan. Belum jelas, silakan. Ya, dari Mas
If Izan Alfian, silakan Mas. Dari mana? Izin Silakan bertanya, Pak. malkan Baik, ya soalnya Assalamualaikum sampaikan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Izan, saya izin bertanya Pak mengenai penalti untuk soal yang kena rejected tadi Pak, yang kena 20 tadi. Ya maksudnya 20 itu 20 poin atau 20 menit ya Pak? Oke. Soalnya tadi di PowerPoint-nya itu tertulis 20 menit kena penalti. Oke. Oke, baik. Mungkin langsung jawab saja ya Pak Alfa Ya, ya. Pak. Satu Ya itu pertanyaan. 20 menit Mas. Jadi 20 menit. Jadi penalti itu bukan poin, itu menit itu. Jadi kan penalti itu adalah kapan teman-teman itu mengupload soal dengan benar pada menit keberapa ditambah dengan penaltinya gitu. Jadi kalau teman-teman ketika pertama kali submit langsung benar pada menit ke-20, maka nilai penaltinya bukan nilai penalti, maka nilai waktunya itu adalah 20 gitu, 20 menit gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya pada menit pertama itu salah, maaf, pada menit kelima salah, kemudian pada menit ke-10 benar, berarti kan sudah 2 kali submit ya. Submit yang pertama salah, submit yang kedua itu benar, maka submit yang kedua itu di waktu menit ke-25 gitu. Maka nanti yang dicatat sebagai waktu pengerjaan untuk soal tersebut itu adalah 25 tambah 20. Jadi 45 menit gitu. Jadi memang penaltinya adalah menit. Karena kan kita menit ini artinya semakin cepat kan semakin bagus gitu. Seperti itu Pak Alfa. Jadi memang itu adalah menit, bukan poin ya. Baik, ya cukup jelas ya Mas Izan ya. Kita lanjutkan lagi, ada penanya berikutnya, Junaidin ya, silakan Junaidin, dibuka mic-nya ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, mau tanya yang tadi katanya bahasa pemrograman hanya C++ dengan Java saja ya yang bisa dipakai. Apa kenapa tidak memakai bahasa program yang lain? Padahal mungkin ada yang lebih unggulnya bahasa program yang lain atau apa? Harus C++ dengan Java, kenapa Bapak? Baik, terima kasih. Baik, jadi kalau untuk lomba PC, lomba ini programming contest, biasa memang yang kita gunakan itu adalah bahasa C dan C++. Gitu. Ingat, jadi ini bukan bikin program sederhana saja gitu, tapi program algoritma yang memang bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada soalnya. Gitu. Jadi memang kita menggunakan C, C++, dan Java saja. Memang ini untuk memudahkan dalam sisi panitia saja gitu. Panitia dan juga tentunya ini merupakan standar yang memang kita gunakan gitu. Biasanya kalau di konsep ICPC memang kita menggunakan adalah C, C++, dan Java. Meskipun kadang ada yang Python, tapi biasanya kami mempertimbangkan kalau kita harus menggunakan Python itu sangat jarang tim yang menggunakan Python gitu. Sehingga daripada nanti merepotkan panitia, ya udah kita pakai C, C++ atau Java saja. Gitu. Seperti itu Pak. Karena memang untuk settingnya itu akan sangat menyulitkan seperti itu. Ya, saya kira cukup jelas ya Pak Junaidin ya. Memang standar yang digunakan adalah 3 bahasa tersebut, C, C++, dan Java. Oke, baik. Kita geser ke penanya berikutnya ya. Anggara, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Teleponnya. Sudah terdengar? Ya, terdengar. Mau nanya Pak, jadi kan satu tim itu boleh 3 orang. Nah, nanti dalam satu tim itu apakah dia berkolaborasi untuk mengerjakan soal tersebut atau masing-masing mengerjakan soal yang sama dan itu memang penilaiannya per masing-masing individu, begitu Pak? Oke, baik. Terima kasih, ini jawabannya. Oke, jadi ini adalah tim ya, kerja tim ya. Jadi memang kerjasama gitu. Oke. Kalau di babak penyisihan ya, kami tidak membatasi misalnya dalam satu tim itu dia itu mengerjakan soal yang berbeda. Misalnya dalam satu tim si A itu ngerjain soal A, si B ngerjain soal B, si C ngerjain soal C. Pokoknya itu terserah gitu. Itu terserah masing-masing tim. Artinya masing-masing itu mereka bekerja sebagai tim, bukan sebagai individu gitu. Jadi kalau sudah satu orang berhasil mengerjakan soal
pertama ya sudah, yang anggota lain nggak perlu ngerjain lagi soal yang sama gitu, nggak perlu gitu, karena ini kita kerjanya dalam satu tim gitu ya. Tapi untuk babak final nanti konsepnya itu adalah satu tim itu hanya mendapatkan satu komputer gitu. Artinya perlu perlu ada strategi gimana caranya, siapa yang coding, siapa yang menganalisis dan sebagainya gitu. Jadi ini bukan bukan lomba individu tapi tim, sehingga teman-teman perlu atur strategi bagaimana caranya supaya dalam tim ini tuh bisa mengerjakan soal yang diberikan pada babak penyisian ataupun babak final nanti. Seperti itu, Mas Anggara Wijaya ya. Ya, menarik sekali ya. Jadi memang pada saat final mungkin yang timnya berjumlah 3 orang ya, itu kerjasama timnya akan sangat diuji gitu ya. Uji gitu, Pak. Silahkan kawan-kawan, masih ada waktu kita Gitu. bagi yang belum jelas ya. Oh iya, mungkin satu lagi saya ingin menambahkan, teman-teman ketika mengupload jawaban itu yang diupload bukan .exe-nya ya, tapi yang diupload itu adalah source code-nya gitu. Source code-nya di mana source code itu harus membaca dari standar input dan juga menulis ke standar output gitu. Karena beberapa kasus itu ada yang mereka mengupload source code ini exe-nya gitu. Jadi sama mereka di compile apa namanya C atau C++-nya, kemudian exe-nya di-upload. Nah, tapi ketika ketika exe-nya di-upload kan nggak bisa gitu. Kemudian sama mereka ekstensinya dirubah dirubah menjadi C atau C++, kemudian di-upload. Itu nggak bisa gitu. Jadi memang yang di-upload itu benar-benar harus source code-nya gitu ya, harus source code-nya. Dan source code itu harus jadi satu ya. Jadi tidak bisa misalnya teman-teman bikin apa namanya coding itu ada dua file, satu file header, yang satu file implementasi, kemudian yang diupload hanya file implementasi saja, itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus satu file utuh gitu ya, dimana di dalamnya itu ada header dan sebagainya yang lengkap, kemudian diupload gitu. Dan tidak perlu bikin GUI gitu, jangan dibuat bikin GUI, atau mungkin modelnya itu adalah seperti masukkan input, masukkan output, itu tidak gitu. Karena kalau nanti ada apa tulisan masukkan input, masukkan output, nanti dianggap salah gitu. Meskipun mungkin sebenarnya jawabannya benar, tetapi formatnya itu jadi salah seperti itu. Ya, hanya program konsol ya Pak ya. Betul, betul. Ya, silakan kawan-kawan. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, ini nampaknya memang ada tim baru dan ada tim yang sudah berpengalaman ini, Pak. Betul. Ada tim yang sudah berpengalaman. Oh, kalau mencet ada pertanyaan ya? Oh, saya nggak bisa baca tuh pertanyaannya. Ya. Oke. Baik. Jadi sebenarnya ini tidak dibatasi ya. Mau jurusan manapun itu, asalkan dia bisa coding, bisa competitive programming, ya nggak masalah gitu. Karena ada juga memang yang tahun-tahun sebelumnya yang ikut untuk divisi pemrograman ini adalah dari jurusan matematika gitu, dari jurusan statistik. Karena yang penting bisa coding gitu, bisa coding dan juga bisa menyelesaikan permasalahan algoritma yang ditanyakan pada soal itu. Mau misalnya mengajak mahasiswa kedokteran atau mungkin mau mengajak mahasiswa ekonomi pun tidak masalah gitu. Asalkan mahasiswa kedokteran dan mahasiswa ekonomi ini mereka punya kemampuan untuk coding, untuk membuat sebuah program, atau mungkin bisa menganalisis algoritma pada soal yang diberikan, seperti itu. Ini kami tidak membatasi ya jurusannya apa gitu. Oh gitu, oke. Oke, baik. Jadi yang
yang menilai untuk ini menarik ini. Mungkin ini jawabannya cocok untuk divisi 3 dan divisi 11 ya gitu. Tapi kalau untuk divisi 1, semua penilaian itu otomatis oleh sistem gitu. Jadi yang dinilai itu bukan codingnya, tetapi yang dinilai itu adalah output programnya. Jadi nanti program itu diberikan sebuah input oleh sebuah sistem, kemudian nanti program itu menghasilkan output. Yang kita lihat itu adalah outputnya gitu. Output dari programnya itu sudah sesuai, sudah benar atau tidak gitu. Jadi kita tidak melihat apakah dia itu pakai AI dan sebagainya, tetapi gitu ya. Tetapi tadi sudah saya sampaikan di akhir, kami juga akan melihat apakah ini plagiat atau tidak gitu. Kalau seandainya ini terindikasi plagiat gitu ya, maka kami akan batalkan calon finalisnya gitu. Maka digantikan dengan finalis. Ya, jadi memang kalau kami bisa mengatakan, pemrograman ini adalah pemrograman di Gemasik ini merupakan divisi yang penilaian itu objektif berdasarkan pada output atau mungkin sistem penilaiannya seperti itu. Jadi memang tidak ada penilaian subjektif dari juri, kecuali ketika menentukan finalis ya. Ketika menentukan finalis kemudian ada yang terindikasi plagiat, itu melihat kerjasama dengan tim dalam perguruan tinggi yang sama, itu mungkin kami bisa mempertimbangkan untuk didiskualifikasi seperti itu. Tetapi pada dasarnya sistem penilaian pada divisi pemrograman itu otomatis pada sebuah sistem online. Seperti itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan yang terakhir. Juga di babak final karena onset juga pasti nanti akan terlihat ya Pak ya? Kalau onset biasanya kalau onset itu biasanya kan lebih mudah diatur ya. Iya. Biasanya nanti ada aturan misalnya tidak bisa akses internet keluar gitu. Kemudian misalnya tim yang bersamaan yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda yang sama biasanya duduknya jauh-jauhan gitu. Otomatis itu bisa diatur. Kalau onset itu biasanya kami tidak akan melihat dari sisi plagiarisme gitu ya. Dan tentunya juga teman-teman nggak boleh bawa flash disk dan sebagainya. Itu untuk memastikan bahwa teman-teman memang tidak mengcopy dari coding orang lain gitu. Tapi untuk coding-coding tertentu biasa teman-teman diberikan yang namanya cheat sheet gitu. Jadi cheat sheet itu artinya adalah sebuah kumpulan kertas yang berisi apapun gitu ya, misalnya coding dan sebagainya, yang teman-teman sulit untuk menghafalnya itu tidak masalah gitu. Tapi kalau untuk plagiarisme biasanya kami tidak sampai mengecek sekali gitu ya, karena kalau untuk di final onsite itu sudah terkontrol sehingga lebih mudah untuk mencegah adanya kecurangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk penyisian online biasanya kan kita tidak mengawasi gitu. Nah, bisa jadi ada perguruan tinggi yang memiliki tim yang beberapa tim itu mereka mensubmit jawaban yang sama untuk soal yang berbeda, untuk soal yang sama seperti itu. Nah, karena itu lebih rawan biasanya di penyisihan dibandingkan babak final. Seperti itu. Ya, juga nanti akan terlihat juga dari waktu juga ya Pak ya, kan tetap terseleksi. Betul, betul. Betul, betul, betul. Hmm. Oke, baik. Kedudukannya sama rata, gitu. Jadi kami tidak peduli dia sendiri, dia berdua atau dia bertiga, gitu. Maka waktu pengerjaannya sama, kemudian resource-nya sama, yaitu satu PC, gitu ya, ketika onset. Nah, kemudian jumlah soalnya sama, gitu. Jadi nggak, misalnya mentang-mentang kalau sendirian jumlah soalnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang bertiga, tidak gitu. Jadi itu adalah keputusan teman-teman, keputusan tim, gitu. Mau berapa orang, entah itu sendirian, berdua atau bertiga. Gitu. Biasanya kalau yang sendirian itu karena memang mereka sudah pede gitu. Sudah pede, ya udah saya sendirian saja gitu. Tapi kalau yang bertiga ya itu adalah kerja tim. Seperti itu ya. Jadi tidak ada pembedaan antara yang sendiri, berdua, atau bertiga dari sisi soal, dari sisi waktu dan sebagainya. Ya, oh ini ada yang resen lagi nih, Arjuna, silahkan Arjuna.
Ya, halo Mas Arjuna. Masih mute itu nampaknya. Ya. Masih. Iya, iya. Sudah ada headset. Oke, mungkin bisa di chat. Sembari menunggu silakan yang lain. Izin Pak, di kolom chat ada pertanyaan melalui DM. Izin saya bertanya, apakah ada batasan maksimal tim tiap perguruan tinggi? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Jadi Ya. untuk tim perguruan tinggi untuk babak penyisihan maksimal 10 tim per perguruan tinggi. Nanti untuk babak penyisihan. Untuk babak final maksimal 3 tim. Jadi itu adalah batas jumlah tim untuk babak penyisihan dan juga babak final untuk masing-masing perguruan tinggi. 10 untuk babak penyisihan dan 3 untuk babak final. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin izin sekedar mengingatkan bahwa recording pada Zoom kali ini akan di-upload di YouTube Pusat Prestasi Nasional, begitupun juga bidang lain, karena waktu pelaksanaan sosialisasi semua divisi dilaksanakan secara berbarengan. Izin Pak, Mas Dimas sepertinya udah menuliskan di kolom chat. Pertanyaan saya, apakah submit pertama langsung dikenakan penalti waktu atau submit pertama masih ada kesempatan tanpa penalti? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Jadi penalti itu akan dikenakan ketika submit pertama kali tidak benar. Maksudnya WA ya, tidak accepted itu. Jadi kalau pertama kali oke, baik. Langsung saya jawab ya. Jadi penalti itu akan dikenakan ketika submit pertama kali tidak benar. Maksudnya WA ya, tidak accepted itu. Jadi kalau pertama kali tidak accepted, maka siap-siap kena penalti 20 menit gitu ya. Tapi ini belum dikenakan dulu gitu, karena penalti itu akan diakumulasi setelah jawabannya benar gitu. Jadi kalau misalnya submit pertama itu salah jawabannya, berarti tidak dihitung, belum dihitung ya, belum dihitung gitu. Kemudian submit kedua pada menit ke-20 benar. Nah, karena submit kedua pada menit ke-20 itu benar gitu, maka dia akan mendapatkan waktu pengerjaannya itu dengan 20 ditambah dengan penalti 20. Itu karena di submit pertama itu salah gitu. Maka total waktu pengerjaannya itu dianggap sebagai 40 menit seperti itu. Jadi penalti itu hanya akan dikenakan jika teman-teman mensubmit dan salah, kemudian submit lagi dan benar gitu. Jadi ketika submit lagi dan benar itu akan dikenakan penaltinya. Tetapi kalau submit berkali-kali tapi nggak pernah benar, ya sudah penaltinya tidak akan itu. Karena kan itu juga tidak dihitung dari jumlah soal yang benar. Seperti itu. Ya, silakan kawan-kawan. Masih ada 3 menit lagi pertanyaan. Masih ada 3 menit lagi.
izin Pak, izin menginformasikan karena ada yang bertanya untuk materi apakah bisa di-share. Materi akan di-share melalui web Gemastik, akan di-upload di dalam web tersebut. Terima kasih. Itu ya, jadi materi nanti akan di-upload oleh tim panitia. Izin membacakan pertanyaan lagi Pak di kolom chat. Berarti kalau WA aja atau TLE atau RTE nggak penalti ya Pak? Belum dihitung penaltinya. Penalti itu akan baru dihitung setelah sudah accepted gitu ya. Jadi kalau teman-teman mensubmit lebih dari 10 submission tapi di soal yang sama ya, tapi nggak pernah ada yang benar gitu ya, udah nanti dalam perhitungan waktu itu tidak dihitung gitu. Nanti baru akan dihitung ketika teman-teman sudah benar, baru yang sebelum-sebelumnya itu dihitung penaltinya. Baik kawan-kawan, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan paparan, kita selesai acara sosialisasi Gemastik Divisi Pemrograman kali ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Silahkan kawan-kawan mempersiapkan diri ya, nanti akan ya bersiap-siap di tanggal 14 ya Pak ya, 14 Juli untuk pemanasan ya, lalu kemudian 21 Juli ya babak penyisian ya. Semoga kawan-kawan sukses ya sampai bertemu di Semarang ya di babak final. Terima kasih Pak Wahyono, terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, semoga sukses pada lomba divisi satunya nanti. Ya, terima kasih Pak Alfa dan Bapak Ibu. Sampai ketemu Pak Wahyono. Sampai ketemu Pak Alfa.